Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi. Dan sekarang gue ada kedatangan sama Dokter Feni. Halo, thank you for Boleh? having me. Iya, sama-sama dokter. Oke. Mungkin dari Dokter Feni boleh perkenalin dulu nggak yang Oh, kayak Dokter Feni ini dari mana, terus bidangnya apa sih? oke. Halo semuanya, aku Dr. Feni. Aku salah satu head dokter dan juga sekaligus owner dari Yugen Clinic di Jakarta. Jadi Yugen Clinic ini adalah klinik estetik yang mungkin fokusnya ke treatment skin quality dan juga untuk cantik natural seperti itu. Nah, berarti kalau dari Dokter Feni dari awal tuh emang udah mempelajari untuk bidang kecantikan juga ya? Iya, jadi sebelum buka klinik tuh sebelumnya aku kerja dulu di klinik estetik juga gitu. Tapi aku nggak pernah kayak emang kayak kerja di rumah sakit gitu sebelumnya nggak. Jadi emang langsung setelah Langsung lulus kecantikan. langsung masuk kerja di klinik estetik. Nah, aku pengen tahu deh dok, punya keresahan apa sampai kepikiran mau bikin klinik sendiri nih? Gitu. Mungkin bukan keresahan banget ya. Aku cerita dikit lah ya, Boleh, boleh. kenapa bisa jadi sampai buka klinik gitu ya. Jadi sebelumnya tuh aku sebenarnya suka banget yang namanya bedah gitu. Waktu lagi koas, lagi internship, aku tuh suka banget ikut dokter bedah. Jadi yang hands on lah, jadi yang mengerjakan gitu, yang tindakan. Nah, terus pas udah mau kerja, merit akhirnya, terus aku nih pengen sebenarnya ambil spesialis bedah tadinya. Tapi setelah dipikir-pikir di sini itu untuk menjadi seorang spesialis tuh berat ya. Jadi aku cari-cari nih, oh apa nih kira-kira pekerjaan yang mungkin nggak makan waktu panjang kayak sekolah lagi terlalu lama, terus mungkin masih ada tindakannya yang aku suka, tapi nggak jaga malam gitu. Oh iya sih, bener sih. Jadi ya udah aku akhirnya melihat oh kayaknya estetik oke nih. Waktu itu di tahun 2016 17 lah, 10 tahun yang lalu kira-kira ya. Itu masih belum banyak estetik. Jadi ya udah aku coba-coba ambil course gitu ya, belajar sertifikasi. Ternyata suka gitu sama ilmunya. Sangat menarik. Akhirnya aku coba akhirnya kerjalah di klinik estetik gitu. Oh, terus udah jatuh cinta nih di bidang Nah, kecantikan. pas lagi kerja aku merasa oh kayaknya aku bisa nih bikin sendiri gitu karena mungkin waktu itu pas banget ada timingnya, ada opportunity-nya, jadi akhirnya aku gandeng partner untuk buka klinik estetik seperti itu. Tapi benar sih, namanya bisnis itu kan butuh kayak timing yang tepat juga ya. Betul. Kadang kita punya keahliannya juga, punya partnernya juga oke, tapi kalau misalnya timingnya lagi nggak oke, tetap jelek-jelek juga gitu Iya, kan. menurut aku bisnis itu apa ya, faktor hokinya tuh lumayan. Iya sih, benar-benar. Menurut aku. Jadi timingnya kita itu mungkin aku bisa bilang itu juga hoki ya. Karena pas banget ini partner aku tuh baru for good dari luar negeri, terus dia juga pengen buka usaha lah gitu. Dan ternyata oh kita nih lumayan cocok gitu loh dari segi personality, terus komunikasinya, terus groundnya ya. Karena aku mungkin orang yang hands on ya, aku yang operasional banget lah orangnya. Dan dia memang lebih ke backstage-nya gitu. Jadi cocok menurut aku gitu. Ya kadang Untungnya emang pas harus bagi tugas juga ya, walaupun sama betul. partner tuh kayak nggak bisa berebutan di satu bidang doang Iya, nih. nggak bisa. Tetap menurut aku harus ada kayak satu kaptennya, terus yang satu itu emang co-nya, co-pilotnya gitu. Jadi itu baru pesawat bisa jalan gitu kan. Iya sih, Gitu. benar-benar. Tapi kalau dokter Feni sendiri nih ngelihat kayak, kan zaman sekarang nih makin banyak klinik kan. Betul. Nah, tapi aku sendiri sebagai pasiennya Iya, ternyata dari pasiennya juga yang klinik. ya, fun fact gitu ya. Fun Baru fact. tahu semenjak sebelum syuting ini gitu. Iya, Jadi kayak aku bilang, dulu tuh aku kesini karena aku pertama awalnya kayak ngelihat di Instagram dulu gitu. Ngelihat di Instagram terus kayak, oh ini justru apa ya, nggak promosi banget gitu. Justru aku ngeliatnya kayak tidak terlalu jor-joran promosi, tapi kelihatan terpercaya gitu. Jadi aku datang aja dulu kan. Ternyata malah kayak cocok nih secara jasanya dan aku nggak perlu lagi kayak dapat iklannya lagi untuk datang sini. I see. Jadi kayak udah trusted aja, udah kayak repeat. Thank you. Dan bahkan aku bisa jelasin ini ke mamaku kayak, kalau mau facial yang bagus kesini gitu-gitu. Iya, Jadi iya. kayak word of mouth kali ya. Benar. Nah itu tuh gimana sih dapetin kepercayaan tersebut? Karena kan aku kayak ngelihatnya tuh beda nih sama klinik-klinik lain yang terlalu jor-joran promosi. Jadi kadang ngelihatnya tuh terlalu kayak apakah kita dijualin banget gitu. Iya, Mungkin dokter Feni boleh cerita kalau apa sih yang dilakuin di UGN? Mungkin dari awal pas aku bikin klinik ini secara brand profile-nya gitu ya, yang kita mau itu memang untuk kayak unique selling point-nya ya kita bilang. Itu memang pertama tuh honesty gitu. Jadi aku memang mungkin salah satu klinik yang dulu ya dari pas kita buka ya, itu yang sangat amat jarang kasih lihat barangnya tuh yang kita pakai apa. Benar. Gitu. Jadi aku ini sangat terbuka lah sama pasien, sama karyawan juga ya, maksudnya sama dokter-dokter yang lain. Kita nih pakai barangnya apa sih gitu. Pasien pun aku selalu bilang, oh ini loh barangnya, ini kita tunjukin gitu. Jadi mungkin di situ yang bisa membangun trust ya, maksudnya pasien jadi ngerti, oh ini beneran nih barangnya legit yang dipakai pertama. Terus yang kedua, aku juga bukan tipe yang kayak cari murah buat bikin treatment yang murah gitu. Jadi kita tuh fokus sebenarnya di quality juga. Jadi pertama honesty and then quality. Quality itu bahkan misalnya dari segi facial aja, serumnya tuh kita belinya tuh yang importing dari Jerman seperti itu. Jadi memang kan yang
murah, terus kita maunya memang ya biar jual murah aja bang, jual murah banget, jadi biar pasien rame enggak. Jadi aku lebih fokusnya mungkin ke quality and resultnya. Jadi kalau aku sebagai brand owner gitu ya, aku tuh harus pede sama apa yang aku jual kan gitu. Ya. Nggak mungkin aku nggak mau pakai barang yang aku jual nih gitu. Jadi aku harus coba semua treatment yang aku jual di sini tuh. Kecuali yang memang nggak sesuai sama kulit aku ya. Jadi misalnya facial pasti aku pernah coba facialnya, coba serumnya, coba semuanya lah treatmentnya gitu. Jadi kalau aku pede untuk jual, ya udah kita pasti jual. Jadi kalau misalnya terlalu murah, terus aku lihat kayaknya kurang ya hasilnya, kayaknya kurang, aku nggak akan beli gitu. Walaupun itu murah dan bisa memberikan profit atau margin tinggi gitu. Jadi kita mungkin main ke honesty, quality, dan mungkin karena itu pasien jadi rasanya kayak aman, berasa lebih aman lah ya, lebih nyaman. Jadi kayak kita dari semua staff, aku juga selalu ajarin kita itu jangan terlalu upselling lah, jangan terlalu maksa orang buat beli. Karena aku itu juga selalu memposisikan aku sebagai customer. Mana enak sih orang lagi di facial terus kakak beli ini aja gitu kan. Coba ini, coba Iya, itu. coba ini, coba itu. Jadi aku selalu terapin kita ini ya udah kasih tahu apa yang pasien butuhin gitu. Benar-benar sesuai kebutuhan pasien aja. Seperti itu sih. Jadi mungkin di situ kali ya pasien jadi lebih trust gitu. Lebih berasa oh ini dokternya ya barangnya legit, dokternya care gitu ya jatuhnya karena kita nggak asal jualan. Mungkin seperti itu jadi pasien balik Lebih lagi. ke edukasi daripada upselling gitu Iya, ya. benar. Tapi bener juga sih waktu itu pernah ngalamin juga dapat datang ke Yugen, terus sama suamiku juga. Terus dia juga bilang yang kayak biasanya nih kalau kita kondisinya dia punya keloid banyak gitu misalnya. Terus itu tuh kayak kalau di klinik lain itu pasti disaranin kayak ya suntik aja semuanya gitu. Nah ini malah kayak dikasih saran dulu yang kayak ya udah yang ini dulu aja. Ntar kalau emang cocok datang lagi gitu. Iya, Jadi iya. kayak bukan niat jualannya tapi Iya. lebih ke care ke pasiennya gitu Ya, ya. di situ kita kan bangun trust biar pasien mau balik lagi. Bener gitu, sih, iya. seperti itu. Jadi kayak mungkin teman-teman di rumah mungkin bisa kayak belajar juga kalau misalkan kita mau punya loyal customer, bukan cuman ngelihat kayak jualan yang banyak di awal. Justru loyal customer itu tuh berdasarkan customer value setelah lifetime-nya gitu ya, bukan yang kayak sekali datang berapa gitu. Itu justru lebih apa ya sustainable juga gitu buat bisnis. Tapi aku dengar-dengar katanya Yugen udah buka di Juni kemarin ya? Baru Juni kemarin grand Di opening Serpong. di Gading Serpong. Betul. Wah, aku justru belum datang tuh kayak Serpong. Aduh, nggak apa-apa, jauh banget. Aku aja kejauhan, Iya, jauh banget. Tapi kalau misalkan di Serpong ini gimana nih? Kayak karena kan di sana mungkin aku nggak tahu ya apakah sebanyak di Sunter kah atau mungkin di Kelapa Gading untuk klinik-kliniknya. Tapi kalau di Serpong juga menurut aku kan lagi banyak perkembangan bisnis di sana. Benar-benar. Nah, gimana sih caranya sebagai pendatang baru di lokasi yang baru, terus kayak gimana caranya menetapkan kualitas yang sama nih sama di cabang pertama gitu? Untuk di Gading Serpong itu sebenarnya kompetitor banyak banget. Oh ya? Ya, banyak banget karena menurut aku waktu itu buka di Sunter ya karena pertama aku emang orang daerah sini ya. Terus aku untuk yang marketnya di sini untuk di Sunter tuh masih sedikit lah kita bisa bilangnya waktu itu ya. Jadi pas aku lihat di Serpong sebenarnya kompetitor yang dengan market yang sama ya, maksudnya itu tuh banyak. Tapi dengan kita lihat banyak kompetitor artinya kan marketnya juga ada. Betul, gitu. benar. Jadi pertama situ oh ya udah kita pikir buka aja nggak apa-apa coba, and then kita yang pasti semua treatment kita samakan di sini. Gitu. Walaupun memang kayak mesin laser kita berbeda ya, maksudnya karena kan kita juga harus ada upgrade ya. Maksudnya ada tren baru lah ya, perkembangan lah. Karena di sini mesinnya kan kita kayak misalnya kita belum pico laser, kalau yang di situ sudah pico laser gitu. Intinya laser yang lebih maju lah gitu. Nah, tapi untuk semuanya secara SOP kan kita sudah buat dari awal. Terus untuk kayak scene misalnya facial, RF-nya semuanya kita samakan, dan kita juga untuk kayak cari dokternya itu menurut aku yang value-nya juga sama dengan kita gitu. Jadi bukan yang upselling banget juga gitu. Jadi kita mentransfer itu semua lah gitu. Tapi karena memang masih baru, jadi ya kita masih belajar banget juga karena kan cabang pertama. Gitu. Jadi ya semoga aja semuanya ramai dan banyak loyal patient. Semoga berkembang juga sama yang kayak di sini ya. Amin. Gitu. Ya, amin. Tapi memang kayak tantangan tersendiri nih kalau untuk menduplikasi jasa atau bahkan yang jualan produk aja bisa beda nih pelayanannya gitu kan. Tapi jasa itu juga sama karena harus punya value yang sama nih di sini dan di cabang baru. Dan aku ngeliat sih kayak Yugen ini berusaha banget untuk menyamaratakan itu ya. Gitu. Karena kita untuk sekarang dari sistem marketingnya gitu kita masih satu account Instagram gitu. Jadi kita satu account, kita nggak pisahin account. Tapi itu kadang jadi pertanyaan juga loh ke klien-klien aku loh. Kayak apakah perlu dipisahkan atau justru dijadiin satu? Untuk sekarang sih dari pemikiran kita sepertinya satu dulu gitu. Jadi memang biar pasien kenal dulu lah dengan yang namanya Yugen Clinic gitu. Nanti untuk kayak masuk misalnya ke percabangnya itu jadi ada mungkin nanti tekniknya ya kita misalnya akan ada apa namanya
campaign khusus gitu. Jadi Hmm. nanti pasiennya bisa kita arahkan atau ads-nya gitu, kita Hmm. arahkan ke situ gitu. Jadi biar per area seperti itu. Cuman kalau untuk Instagram account gitu kita satu dulu. Sama sih, aku juga kalau klienku ada Hmm. nanya, kayak lo buka cabang mendingan bikin IG baru atau pakai yang lama. Hmm. Aku selalu bilang start dari yang lama dulu. Iya pasti. Karena biarin selain awareness-nya nggak mulai lagi dari nol, Benar. tapi juga pertama justru dengan kita buka cabang, jangan sampai kita kerepotan untuk handle sosmednya gitu Benar loh. banget, iya. Dan dengan kita kerepotan, malah hasilnya kan nggak bagus. Ya udah mendingan, ya sekarang kan ada namanya ads, ya udah targetednya ya di lokasi Ya, tersebut benar. aja. Nah itu yang aku selalu edukasi juga ke klien-klienku di Malam Branding. Tapi aku ngeliat, Yuben ini cukup aware juga. Maksudnya walaupun bukan orang yang branding banget, tapi aku ngeliat kayak contoh ya dari colornya, dari pemilihan fontnya, pemilihan foto-fotonya, itu tuh udah kayak ngerti branding banget gitu aku ngeliatnya. Karena kayak misalnya tadi kayak ada honesty salah satu value-nya, itu tuh kelihatan gitu loh dari visualnya atau cara penulisannya. Menurut aku udah menggambarkan itu. Oh, bagus lah. Iya, Tapi iya. emang di awal benar-benar pas pemilihan, maksudnya kita pas bikin brand profile, emang kita pikirin banget sih aku dan partner gitu. Maksudnya gimana caranya biar ini semua tersalurkan lah kita punya USP gitu. Makanya ya mungkin akhirnya tersalurkan juga Iya ya, benar-benar kelihatan juga dan itu Betul. sebenarnya kayak ada teorinya juga tuh. Jadi kayak ada brand prism identity di mana cahaya yang masuk alias kayak inputnya tadi kan dokter bilang tuh dipikirin banget nih sama partner kayak apa yang harus disampaikan, apa yang harus kelihatan. Itu tuh akan terpancar keluar dalam bentuk ya visual tadi, Iya, cara penulisan, cara pembawaan, bahkan dokter-dokternya juga mengedukasi customer itu tuh salah satu yang bentuk branding juga. Gitu. Nah, aku lihat dari dokter Feni sendiri sekarang juga bikin konten-konten di sosmed. Nah, udah mulai ada belum terlalu. Soalnya aduh lagi sibuk banget. Iya, iya, ya. Tantangannya memang kayak gitu pasti. Tapi kenapa sih mengconsider untuk kayak jadi muncul juga gitu di publik? Mungkin kalau dari aku ya karena emang zaman sekarang ya menurut kau harus personal branding ya. Iya sih. Memang harus personal branding, maksudnya people can see your brand through you sebenarnya gitu. Jadi apa ya, sebenarnya zaman pas masih COVID, pas masih kita baru-baru banget, itu tuh kita kan ada ya konsultasi lah dengan marketing agent atau apa business coach gitu-gitu ya. Kita sempat ada konsultasi yang memang disuruh yang memang harus tampil lah, karena waktu itu zaman COVID, jadi tampilnya ya di sosmed gitu kan. Salah satu yang paling oke kan ya Instagram gitu. Jadi waktu itu puji Tuhannya karena memang kita lumayan agak rutin ya, misalnya IG live, terus ya tetap posting konten walaupun waktu PSBB itu kita kliniknya tutup dan segala macam, ya aku melihat ada dampaknya gitu. Ada dampaknya dari kita tampil itu gitu. Nah, makanya untuk sekarang karena selama ini bikin bisnis sibuk ya, jadi aku nggak terlalu ngurusin lagi tuh harus tampil, harus personal branding gitu. Nah sekarang menurut aku harus mulai lagi. Iya, iya. Jadi kayak udah mulai start lagi nih. Harus mulai lagi ya. Tapi benar sih, karena kadang orang juga ngeliat orang di baliknya juga. Sama sebenarnya aku juga gitu, kayak awalnya sih pengennya nggak muncul, pengennya ya udah brandnya aja yang kelihatan gitu. Iya. Tapi sama orang tetap ngeliat juga siapa sih orang di baliknya Benar, gitu. karena di situ bisa muncul trust itu menurut aku. Iya, iya. Kalau misalnya orang kenal maka dia akan lebih tertarik untuk inilah untuk mencoba gitu kan. Maksudnya misalnya Priscil jualan makanan nih, terus tetangga yang aku nggak kenal jualan makanan yang sama, pasti aku karena kenal Priscil aku belinya dari Priscil gitu. Jadi membangun trust itu juga gitu menurut aku. Salah satu aspek yang membantu ya. Iya benar. Harus sekarang udah zamannya wajib soalnya kayaknya. Nah, mungkin Dokter Feni ada kayak mau kasih masukan nggak nih buat teman-teman yang lagi merintis atau entah itu founder atau pebisnis baru yang kita juga masih merintis kok. Iya, merintis mah terus-terusan ya. Terus-terusan ya, nggak ada habisnya. Nah, mungkin kayak apa sih yang Dokter Feni pelajarin selama berbisnis, terus kayak bisa dikasih apa ya saran lah buat ke mereka supaya nggak belajar dari nol terus gitu, at least belajarnya dari pengalaman-pengalaman kita. Gitu. Kalau aku mungkin just be authentic ya, gitu. Jadi be yourself, be authentic gitu. Jadi nggak dibuat-buat lah apa yang kamu show ke orang sama apa yang kamu lakukan sehari-hari. Menurut aku ya jangan beda gitu loh. Kalau dari segi bisnis mungkin ya itu yang aku bilang orang jadi lebih trust gitu ya. Jadi orang akan beli lagi balik lagi. Kalau secara branding ya pasti orang yang lebih autentik pasti lebih apa ya lebih gampang dikenal lah menurut aku ya kayak gitu. Dan maksudnya kalau nggak dibuat-buat juga orang secara nggak langsung percaya juga gitu ya. Iya benar. Intinya sih yang membangun trust itu ya karena di dunia bisnis estetik itu nggak harus estetik lah. Maksudnya dunia medis ya sebagai pasien harus
percaya dulu dong sama dokternya, ya nggak sih? Hmm. Kalau nggak percaya, mana nggak mungkin kita Bener. mau menyerahkan gitu kayak Mm-mm. kulit gitu atau kesehatan kita ke orang itu gitu kan. Bener. Gitu. Macam Jadi itu. berarti otentik dan juga maksudnya ngebangun trust dulu buat Mm-mm. ke bisnis-bisnis baru nih. Benar. Karena emang bener sih bisnis tuh bisa sustain kalau orangnya tuh nggak ngulang start dari nol terus. Benar. Kalau Iya. misalkan ngulang dari nol terus capek dong. Maksudnya kayak kita ngiklan atau kita mau apa jualan apapun, customer baru terus itu capek Nggak banget bisa. sih. Memang kalau misalnya buat cari orang baru, misalnya kita kan ya seperti marketing kayak kita ads, kita posting gitu-gitu ya, kita endorse gitu, semua itu kan apa? Memang bangun awareness lah, biar Hmm. orang kenal gitu. Hmm. Tapi gimana caranya orang yang sudah mencoba itu untuk balik lagi? Karena memang dari segi bisnis kita tidak bisa sustain dengan orang baru terus gitu. Memang Bener. harus pasti apa namanya omset terbesar kita adalah dari Retaining. retaining dan juga word of mouth sebenarnya. Bener. Jadi bukan dari yang orang lihat dari layar gitu. Jadi pasti misalnya ya contohnya kayak ibu-ibu lah ya, ibu-ibu baca WhatsApp lah, berita-berita atau info-info apa zaman sekarang. Kalau temennya bilang, kamu cobain ini nih, katanya bagus buat kulit glowing, pasti dia akan lebih percaya dibanding dia cuman kayak nonton iklan di TV misalnya gitu. Hmm. Kalau temennya yang rekomen pasti lebih pengen coba kan. Jadi menurut aku di situ kita sebagai yang di dalam bisnisnya, gimana caranya biar orang ini mau rekomen ke temennya gitu. Nah disitulah kita eh, apa namanya kita tingkatkan di situ. Jadi di dalam bisnisnya bukan cuman dari Dari gaining orang luar awareness-nya. lagi orang luar gitu. Bener sih. Karena Seperti itu kalau sih. misalkan apalagi klinik gitu ya. Mm-mm. Kalau orangnya kayak muka kamu bagusan gitu. Benar-benar. Ini ke klinik mana? Justru Iya, malah orang yang nanya iya kan. benar. Jadi Yang itu kayak terpancar lah. iya terpancar. Jadi kalau misalkan emang dari kita sendiri yakin dan percaya kalau produk kita bagus atau jasa kita bagus, itu kayak bisa dibilang marketing itu agak lebih effortless lah. Iya benar, benar. Yang penting pede dengan apa yang kamu lakukan. Gitu sih. Nah itu dia. Thank you dari Dokter Feni udah kasih banyak banget insight buat hari ini dan Thank you. kapan-kapan aku main lagi ke juga. Iya, nggak apa-apa macet. Iya sekarang soalnya agak jauh jadi Iya, aku jarang sekarang jadi kesini. jauh banget. Tapi aku pengen untuk datang lagi ke Yugen karena memang hasilnya bagus. Terima kasih banyak. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton ngomongin bisnis di Malam Branding dan mungkin kedepannya kita akan datangin lagi tamu-tamu lainnya supaya bisa dapat banyak insight bisnis yang lebih baru lagi. Thank you Dokter Feni. Thank you Princess. Bye bye. Nah.